sampai 10 dan ada 4 sekolah, berarti ada 40 orang yang berpeluang lari ke sekolah sebelah. Itu baru jalur akademik saja. Belum lagi jalur non-akademik kayak pengurus OSIS, hafiz Quran, dan seni, dan bela diri, dan lain-lain. Jadi berpotensi lebih dari itu. Belum lagi di sisi lain, jalur afirmasi. Afirmasi ini pernah ada eh, kasus di sekolah kami, jarak rumahnya dengan sekolahnya itu sekitar 150 meter. Tapi dalam pelaksanaan sekolah, dia lebih memilih sekolah yang jaraknya 7 sampai 8 kilometer. Jadi kalau dikategorikan miskin yang hanya berstandarkan surat keterangan miskin dari desa, saya pikir ini juga tidak relevan dengan keadaan. Seharusnya kalau afirmasi miskin ya miskin saja gitu istilah kasarnya kan. Itu. Yang berikutnya lagi terkait Tidak dengan seperti tempat lain, tidak seperti tempat lain ya, maksudnya tidak. Itu. ya seperti itu. Jadi kalau dia kategori afirmasi kan tidak mampu kan gitu. Nah, seharusnya kalau tidak mampu dengan jarak rumah yang hanya 150 itu berpotensi ke kami, bukan ke tempat yang lebih jauh yang eh, 8 menggunakan kilometer. transportasi sekitar 7 sampai 8 kilo gitu kan. Yang berikutnya lagi, dengan sistem SPNB ini, saya berpikir eh, ada sebuah aturan yang memang bisa melindungi eksistensi kami, bisa melindungi keberadaan kami. Nah, kalau hal ini terjadi, belum lagi kami baku rebut dengan SMK. Anggap saja alumni kami itu, alumni di 5 desa kami itu 120 orang. 120 orang itu kita bagi tiga. 40 orang ke SMK, 40 orang jalur akademik, dan mungkin non akademiknya mungkin berapa, terus jalur afirmasinya mungkin berapa. Kira pertanyaannya adalah mungkin kami hanya sisa kebagian 20 sampai 30 orang saja. Dari 20 sampai 30 orang atau 40 orang itu, belum lagi mereka yang putus sekolah, belum lagi mereka yang ke pondok atau keluar daerah. Jadi saya berpikir eh, mohon maaf kalau salah, mungkin sebentar bisa diluruskan. Juknis SPMB ini eh, sepertinya lebih menguntungkan sekolah-sekolah besar yang sudah mapan sebelumnya. Nah, kami dengan nasib yang baru dan kemudian masih kecil, itu sangat mungkin agak dirugikan itu. Mungkin, nah, dari harapan ini tentu saya berharap ada sebuah kebijakan daerah yang kemudian bisa melindungi kami, mungkin dalam bentuk zonasi khusus mungkin. Zonasi khusus dalam artian aturan ini bisa berlaku di misalnya di Kabupaten Banggai ya, di Kabupaten Banggai itu mungkin di kota atau di sekolah-sekolah yang irisannya tidak terlalu signifikan. Nah, kami di Toili ini di Kabupaten Banggai itu irisannya sangat kuat sekali. Di dalam zonasi kami itu sendiri, selain kami SMA, ada lagi 2 sekolah swasta. Ada namanya MA Bakti Persada dengan SMA Fathul Hikam. Gitu. Jadi kami harus berebut internal, kami harus berebut internal dan juga berebut eksternal dengan komposisi 120 alumni. Selama ini dari 2018 sampai 2024 ya, kami tidak pernah lebih dari 50-an pendaftar, kadang 40 juga pernah gitu ya. Nah, itu olehnya itu melalui sosialisasi SPMB ini kami berharap ada kebijakan khusus buat kita di Bangga ini untuk melindungi sekolah-sekolah kecil. Jadi aturan ini boleh diberlakukan, tapi untuk kami mungkin ada sebuah kebijakan. Kalau tidak dibuat seperti itu, saya meyakini ke depan 3 tahun ke depan paling cepat itu ada tanda-tanda ke apa ya Tidak kemunduran keberlanjutan sudah. dan kami terancam tutup. Nah, kalau Ya. tahun ini, tahun 2025 ini, kami misalnya menerima siswa 30, secara otomatis elektabilitas kami menurun. Di 2026 ke depan, dengan elektabilitas yang menurun, respon yang menurun, 2026 itu pasti rawan kondisinya. Dan berpotensi turun kalau tidak diperbaiki itu. Di 2027, dengan kondisi elektabilitas yang semakin turun dan menurun, kami celaka, Pak. Gitu. Kalau dibilang sekolah harus berinovasi, berprestasi dan sebagainya, saya pikir mungkin kalau ada Pak Kabid di sini bisa memberikan keterangan tentang bagaimana kinerja saya di SMA Negeri Tulisu dari 2018 sampai 2019, 2018 sampai 2024 ini. Dan informasi juga bahwa
2023 kemarin siswa kami ada yang ke Cibubur. 2024 kemarin kami satu dari 4 sekolah yang meloloskan siswanya di bidang Olimpiade Sains Nasional. Baku bawah dengan SMA Banawa kalau tidak salah, SMA Satoili dan SMA Al Azhar. Itu standar prestasi kami yang sudah bisa didapat. Tapi dengan aturan seperti ini, saya menjadi khawatir, gitu. Jadi khawatir. Apalagi di kampung itu, Pak ya, di kampung itu gengsi anak-anak itu tinggi. Gitu. Dulu zaman saya di Toili, kalau bisa sekolah di Lubuk itu prestisinya tinggi gitu kan. Nah kalau kami di seputaran sini bisa sekolah di Ya, luar, itu juga prestasinya gen- tinggi. gengsinya Jadi tinggi ya. dengan Ke menurunnya prestis, elektabilitas kami, terus prestis, dengan meningkatnya prestise atau gengsinya anak-anak, gengsinya jadi ya. kami harus mengadu ke siapa? Jadi gitu. Jadi mungkin Memang dilema itu. tolong disikapi persoalan kami karena kompleks sekali, irisannya padat sekali di SMA Tolisu ini irisannya. Mantap sudah. Terus, ya, terus yang berikutnya lagi, mungkin adalah sanksi yang cukup keras, bisa apalah yang diambil dari dinas terkait dengan beberapa kepala-kepala sekolah yang mungkin melanggar aturan SPMB itu sendiri. Ya, kadang kepala sekolahnya tertib, tapi di bawahnya yang tidak tertib, gitu. Karena di bawah itu kadang guru-gurunya ada oknum juga yang bermain. Bentuk permainnya untuk di seputaran sini saya sudah paham itu dan tidak mungkin juga saya sampaikan. Tapi kalau seandainya diminta oleh pimpinan sampaikan, saya akan sampaikan. Jadi kami berharap melalui SPMB 2025 ini ada sebuah regulasi yang benar-benar melindungi kami sehingga kami nyaman dengan proses penerimaan siswa baru ini. Karena kenapa? Setiap tahun, setiap akan penerimaan siswa baru, saya Pak selaku pimpinan itu gelisah, gelisah dapat siswa tidak gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui kesempatan ini dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan mungkin bisa diluruskan. Jadi mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Baik Pak, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Ya, Bu. baik. Terima kasih Pak Bagus Isnawa ya. Eh, Regulasinya jelas berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2025 ya. Jadi nanti kalau seandainya ada beberapa satuan pendidikan yang tidak mematuhi itu nanti silakan dikomunikasikan dengan teman-teman di Dinas Pendidikan, terutama bidang pembinaan SMA. Namun demikian Bapak Ibu, regulasi yang ada di Permen tadi itu juga sudah dijabarkan menjadi juknis di setiap di provinsi, dan insya Allah juknisnya sudah ada. Bahkan dinas provinsi juga sudah memiliki informasi terkait dengan daya tampung setiap satuan pendidikan, terutama yang negeri ya. Begitu juga terkait dengan penetapan wilayah penerimaan setiap satuan pendidikan itu di dinas provinsi sudah ada gitu ya. Jadi sekolah Bapak di mana tadi, di SMA di Toili ya, itu Tolisu, mana? Tolisu. Tolisu ya, di Tolisu. Berapa daya tampungnya itu sudah ada informasinya. Terus wilayah penerimaan murid baru tahun 2025 ini itu apakah berdasarkan administrasi atau berdasarkan radius atau dengan metode yang lain itu sudah jelas gitu ya, sudah ditetapkan. Ini tadi kan persoalannya begini. Daya tampung sudah ditetapkan berdasarkan jumlah rombel. Jumlah rombel berdasarkan banyaknya ruang kelas, termasuk juga mempertimbangkan sumber daya yang lain ya, termasuk juga kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Satu sisi ya, sisi yang lain juga ternyata di sekitar sekolah Bapak ini ada beberapa sekolah lain, ada SMK juga, ada negeri, ada swasta Nggak juga. mungkin dia mau Dan ikut. ketika dihitung proyeksi calon murid baru tadi kisaran cuma 120 sampai 130-an gitu ya. Dan ini harus berbagi dengan sekian sekolah. Bapak Ibu begini, yang didasarkan kepada ini pada saat menentukan kuota awal yang mendasarkan pada domisili, jarak antara sekolah dengan tempat tinggal murid itu adalah jalur domisili. Itu jalur domisili. Jadi sekarang jalur domisili itu kan sudah ditentukan, Bapak. Misalnya
minimal 30%. Kalau di tempatnya Bapak itu berapa, Mas, saya buka Excel dulu ya. Berapa jumlah ruang kelas, Bapak? Hanya 6, Pak. 6 ya. Ya, untuk siswa baru ini hanya 2 rombel. Oh, hanya 2 rombel. Oh, Iya, gitu. Berarti cuman ini ya 72 ya. 72, Pak. 72. Jadi kalau 72 ini 30%-nya berarti berapa itu? Eh, berarti 22. 70 ya, berarti 21 ya. 22. 22 ya, 22 siswa ya, 22 siswa. 22 siswa itu jalur domisili, Bapak. Jadi kuota Bapak untuk jalur domisili, kuota awal itu 22 murid. Nah, 22 murid ya. Nah, kemudian tadi dari proyeksi sekolah yang ada di sekitar sekolah Bapak itu ada 120. Kalau tadi ada berapa? 3 sekolah atau 4 sekolah tadi? Sekolah pendukungnya ada 4 saja, Ya, Pak. ada 4. Terus sekolah yang selevel SMA, SMK ada berapa? Di dalam zonasi kami itu ada MA Bakti Persada Satu, dengan SMA Fatul Hikam. dua. Dia Dua-duanya berbasis swasta pondok. ya? Nah, Dua-duanya itu di swasta. dalam zonasi kami, Pak. Iya, iya. Di luar Tapi, zonasi kami, Mhm, di luar zonasi kami itu ada SMA 1 Toili, mhm. SMA 1 Toili Barat. Ya, oke. Itu Baik. sama SMA. Eh, SMK-nya ada, Pak. hmm, SMK 1 Toili, SMK 1 Toili Barat, dan SMK 2 Toili Barat. Oke, baik. Ada 5, Pak. Baik, baik. Jadi begini, Bapak. Ini langkah awal yang perlu Bapak ketahui adalah daya tampung Bapak terkait dengan penetapan wilayah penerimaan Bapak. Itu bisa saja dinas pendidikan provinsi itu tidak mempertimbangkan swasta atau SMK, gitu. Yang dipertimbangkan adalah, yang dihitung adalah sesama negeri, gitu ya. Misal. Daya tampung ini semata-mata mendasarkan kepada jumlah rombel di sekolah Bapak. Berarti ditetapkan nanti daya tampungnya 22 siswa. Nah, sekarang 22 siswa ini terpenuhi atau tidak dari daya tampung. Kalau misalnya jumlah siswa yang mendaftar lewat domisili ini kurang dari 22, misalnya seandainya kurang dari 22, ya tentu saja Bapak harus bisa menguatkan di jalur yang lain, afirmasi atau prestasi yang itu mungkin bisa menerima dari siswa di luar domisili Bapak, gitu, di luar penetapan penerimaan wilayah Bapak. Nah, sekarang kalau terkait dengan itu, terkait dengan jalur afirmasi dan jalur prestasi, itu tentu kita tidak bisa intervensi karena itu adalah kepercayaan masyarakat. Tidak bisa intervensi, itu ada kaitannya juga dengan selera ya, kecocokan masyarakat calon murid. Kita tidak bisa intervensi karena apa? Karena jalur afirmasi maupun jalur prestasi itu bisa yang daftar itu di luar wilayah penetapan sekolah Bapak, gitu. Nggak bisa diintervensi, gitu. Nah, sekarang seandainya yang daftar ke sekolah Bapak yang ada di domisili itu, yang ada di peta penetapan wilayah penerimaan Bapak itu melampaui 22. Kemudian sekarang ada di antara mereka yang ada di sekitar Bapak itu ada yang daftarnya itu afirmasi, gitu. Daftar afirmasi karena punya bukti fisik bahwa dia memang ekonomi lemah, dari bukti formal ya, dari dinas sosial misalnya. Nah, ketika kemudian ini kan berarti yang afirmasi kan kuotanya juga 22 ya. Iya, 22. Kalau seandainya afirmasi yang daftar itu lebih dari 22, maka yang diprioritaskan adalah yang ada di yang lebih dekat, gitu. Yang lebih dekat.
berdasarkan jarak tempat tinggal anak itu dengan sekolah Bapak kan gitu. Nah, sekarang seandainya ada sekolah yang anak-anak yang jauh, dari lokasi sekolah Bapak, daftar ambil jalur afirmasi. Bapak terima. Selama 22 orang itu belum terpenuhi, nggak masalah, Bapak terima, walaupun itu jauh. Atau ada juga anak dari sekolah lain yang agak jauh, menempuh jalur prestasi ikut berminat untuk masuk di sekolah Bapak. Selama itu belum terpenuhi 22 siswa, 30% dari 72 tadi, maka bisa Bapak terima gitu. Yang bermasalah kan gini, jika seandainya jumlah pendaftar itu melampaui kuota, misalnya yang semula afirmasi itu kuota maksimalnya, kuotanya di Bapak pasang 22, yang daftar misalnya sampai 40, maka pertimbangan berikutnya adalah kedekatan, gitu. Atau kalau seandainya yang daftar jalur prestasi itu banyak. Kemudian Bapak Rekin sedemikian rupa ada yang nilainya sama, maka seyogyanya itu tetap mempertimbangkan jarak juga, mana yang lebih dekat dari sekolah Bapak kan gitu. Jadi yang bisa diintervensi melalui penetapan wilayah ini hanya jalur domisili saja, Pak. Untuk jalur afirmasi dengan jalur prestasi nggak bisa, itu silakan. Ini berdasarkan selera dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita gitu. Tapi dinas bisa menentukan, berhak menentukan batas kuotanya berapa. Tadi dikatakan minimal 30%. 30%. Kalau seandainya faktanya yang daftar misalnya jalur afirmasi itu 25. Tapi Bapak hanya nerima 20, maka itu kena sanksi dari dinas provinsi, nggak ngikutin. Harusnya kan yang diterima minimal 22. Bapak hanya nerima 20, padahal pendaftarannya lebih dari itu. Itu nggak boleh. Bagaimana kalau Nggak boleh. Termasuk juga jalur prestasi. Jalur prestasi minimal harusnya nerima 22 orang. Yang daftar misalnya 25. Tapi Bapak nerimanya kurang dari 22. Gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Mohon Jadi izin harus Pak. sesuai dengan kuota Izin, minimal. Pak. Miskin Pak Yasin. Pak Bu, mohon Pertanyaannya izin. keluar. Sudah 22 menit berlalu dari jam 1. Iya. Mungkin materi akan berlanjut ke materi berikutnya untuk teknis. Mungkin apabila ada pertanyaan lain yang lebih mendalam mengenai teknis pelaksanaan SPMB ini, bisa ditanyakan nanti di BIMTEK di hari Jumat untuk kepala sekolah. Mohon izin, Pak. Ya, silakan Ibu, silakan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, karena sifatnya ini waktu agak singkat, jadi langsung kami persilahkan untuk pemateri berikutnya dari tim teknis kami mengenai penjelasan singkat aplikasi website sistem penerimaan murid baru. Silakan Pak Ceps. Dengan pengetahuan untuk memantau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setengah, Pak Kabid SMA, Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati. Baik, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum. Jadi gambaran umum terkait dengan aplikasi SPMB 2025. Dalam ini kami masih menyampaikan gambaran umumnya saja dulu Pak ya. Nanti besok insya Allah kami akan bagi dalam 2 kategori.
itu khusus untuk cabang dinas dan operator. Kemudian juga ada untuk kepala sekolah dan operator. Nah, dalam hal ini Fatul monitor. Ya. Wait ya Pak ya. Hmm, langsung Pak. Ya. Sudah masuk. Sudah masuk. Sudah. Tunggu Pak ya, saya tim sementara persiapan untuk informasi terkait dengan websitenya. Jadi nanti itu kami akan memberikan informasi di cabang dinas itu ada dashboard pendidikan, dashboard berani cerdas, dashboard SPMB. Kemudian di sekolah ada website sekolah yang di mana akan menyampaikan informasi terkait dengan informasi sekolah, kemudian jumlah pendaftar, berapa yang sudah terdaftar, berapa yang belum, berapa yang berproses. Yang berikutnya nanti ada metode pengumuman. Yang berikutnya nanti koordinasinya itu antara cabang dinas dengan sekolah, kemudian nantinya dari cabang dinas baru import ke sekolah. Ini siapa punya? Saya. Oke. Nah, jadi kami membutuhkan, kami nanti akan kasihkan template, di mana template itu sudah ada desain, tinggal memasukkan foto daripada kepala sekolah dan memasukkan Wakasek, karena sudah ada foto default dari pimpinan, ada Pak Gubernur, kemudian ada juga Ibu Wagub serta Ibu Kadis dan Kepala Bidang SMA. Sudah. Oke.
Recording sebelum in melakukan progress. pendaftaran, mereka harus melakukan cek informasi supaya tidak salah informasi terkait sekolah mana yang mereka mau daftar, kemudian apa pilihannya, kemudian apakah cuma satu pilihan dan lain-lain sebagainya. Jadi harusnya dicek di sini. Kemudian juga ada cek NISN. Karena ini ada kejadian kemarin dari SMP 9 itu ternyata NISN-nya salah, sudah dipergunakan oleh siswa lainnya, ternyata dipakai lagi sama siswa lainnya. Jadi ada miskomunikasi tentang cek NISN. Maka kami melakukan informasi terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran itu terkait dengan silakan cek NISN-nya calon peserta didik. Nah, setelah itu semuanya baru bisa buat akun SPMB. Oke, baik. Kita akan kasihkan gambaran lagi. Kita akan masuk di kunjungan sekolah terdekat. Kita mulai masuk di kunjungi sekolah terdekat. Oke, baik. Nah, di sini kita itu memiliki rekomendasi. Contoh, kita mau masuk di sekolah A. Setelah kita menentukan lokasi rumah, kita akan mendapatkan referensi terkait dengan sekolah yang terdekat dengan lokasi rumah kita. Ini contoh, ini di Kota Palu ya. Lomba apa? Oke, baik. Di sini kita bisa melihat bahwa calon peserta didik itu dia telah menetapkan rumahnya, maka ada sekolah rekomendasi. Nah, satu user, satu CPD hanya bisa memilih satu sekolah. Jadi tidak bisa menggunakan asumsi ya Pak ya. Tidak bisa kita menggunakan asumsi. Oh, rumahnya dekat ini. Cuma dekat dengan SMA yang A. Ternyata ketika diambil garis tracking informasinya, rumahnya itu lebih dekat dengan sekolah B, begitu. Jadi kita tidak bisa mengkira-kira berapa. Oh, ternyata dia ini sebenarnya cocokin di SMA A. Pada saat dia lakukan tracking, oh ternyata tidak cocok di SMA A, dia hanya bisa di SMA B. Nah, di situ kita bisa kasihkan, di situ bisa kita kasih informasi. Ada sekolah terdekatnya, namanya SMA Negeri 2. Nah, terus lagi ada SMA swasta, ada SMK swasta, ada SMK negeri, seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah karena program Berani Cerdas juga terintegrasi, terinformasikan di SPMB ini, maka semuanya orang wajib bersekolah. Nah, untuk memenuhi ekspektasi tersebut, maka kami dari tim SPMB SMA itu memberikan rekomendasi. Ini ada SMK, SMA, SMK negeri swasta, SMK negeri, SMK negeri swasta, dan SMA swasta. Gitu. Itu jadi alternatif supaya calon peserta didik itu tidak lagi ragu. Oh, saya tidak bisa masuk di SMA negeri A. Oh, ternyata di dekat rumahku itu ada SMK negeri yang bisa saya masuki untuk mendaftar. Atau apabila saya tidak bisa masuk lagi di SMK negeri tersebut, masih ada SMA swasta atau SMK swasta lainnya yang direkomendasi. Nah, seperti demikian. Setelah calon CPD memperkirakan bahwasanya saya sudah setuju dengan sekolah yang terdekat dengan lokasi saya, karena ini by domisili, maka kita tidak bisa berasumsi bahwa hanya mengkira-kira posisi saya hari ini dekat dengan SMA A, gitu Pak. Lanjut. Setelah kita setuju, maka informasi itu baru kita melakukan cek NISN. Nah, kita cek NISN. Dicek NISN-nya, kasih masuk NISN-nya, kasih masuk nama ibu kandung, kasih masuk captcha-nya. Setelah di oke, dia cari, maka akan terbit nama si Fulan, siapa yang melakukan pengecekan atas NISN tersebut. Oke, lanjut Tul. Setelah itu, baru kita masuk di daftar. Nah, ini metodenya
akan dijelaskan besok ya. Besok untuk teknisnya, karena besok itu akan digabungkan dengan informasi dengan juknis ya, dan kemudian ada dengan pembagian tugas, apa tugas operator, bagaimana tugas cabang dinas, kemudian bagaimana harus melakukan validasi, verbal, kemudian bagaimana metode-metode lainnya, itu besok kita akan bahas lebih detailnya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Kita kasih masuk nama, kasih masuk asal sekolah, tahun lulus, nomor NSN, NIK, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu berhasil, kita baru masuk di buat akun selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah informasi dasar terkait gambaran umum. Kita juga akan memperhatikan tentang website. Ini adalah layanan dari bidang SMA. Jadi ini layanan dari bidang SMA. Ini layanan kami yang kami prototype kemarin di 9 sekolah, dan alhamdulillah menarik dan bagus, direspon dengan baik. Maka hari ini semua sekolah itu akan kami berikan hak akses. Nah, jadi semua sekolah yang dibawahi oleh cabang dinas akan didistribusikan website ini. Nah, gambar defaultnya adalah Pak Gub, Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, Ibu Kadis, kemudian Pak Kabid SMA. Karena ini gaweannya Pak Kabid SMA. Kemudian di sampingnya itu ada kepala sekolah, di sampingnya lagi itu ada Ibu Wakasek. Ini cuma sampel. Nah, atau mau ditambah lagi 2 orang anak sekolah di sampingnya, itu tidak jadi masalah. Yang penting gambar defaultnya itu 4 orang ini harus ada dalam tampilan bannernya. Oke ya. Lanjut lagi Tul. Ke atas. Oke. Ini ada informasi. Jadi setiap sekolah itu harus memiliki layanan pengaduan. Jadi semua sekolah harus memiliki layanan pengaduan nomor yang tidak terintegrasi dengan guru. Maksud saya tidak boleh pakai nomor pribadi. Dia harus menggunakan nomor yang free. Kemudian itu diakses. Maksud saya dia tidak terintegrasi dengan siapapun, dan itu akan jadi layanan publik. Nanti ketika terjadinya pemeriksaan atas informasi pelayanan terhadap sekolah-sekolah, maka data itulah nanti yang akan kami minta untuk di backup atas laporannya. Oke, nanti kami akan jelaskan besok ya. Lanjut. Nah, ada kuota. Di sini kita siapkan juga informasinya, Bapak Ibu sekalian. Ada namanya kuota jalur SMA, ini contoh Nusantara. Total kuota umpama 20.000 orang, jalur zonasi 5.000, jalur prestasi 5.000 orang. Ini cuma sampel ya Pak ya. Kemudian ada jalur afirmasi. Nanti ketika orang melakukan pendaftaran, angka-angka ini akan berubah berdasarkan data yang masuk, yang terdaftar di form pendaftaran CPD tadi di website yang sebelah. Oke. Nah, nanti di sini akan ada siklus berapa jumlah pendaftar dan lain-lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini dokumen yang menyediakan informasi tambahan. Di sini kita bisa melakukan download. Jadi ada juknis, ada SOP, kemudian ada persyaratan-persyaratan yang sudah bentuknya PDF, itu bisa di-download di sini. Nah, jadi kalau peserta didik mau tanya, apa nih persyaratannya untuk jalur afirmasi? Nah, silakan download di sini jalur afirmasinya, ada PDF-nya, silakan dibaca. Apa aturannya? Mana SK-nya? Mana juknis? Mana ini? Tidak perlu lagi ditanya ke tim SMA, bidang SMA atau ke cabang dinas, tetapi akan langsung bisa diupload di sini. Atau ada informasi lainnya dari sekolah, umpama sekolah mau bikin hai calon peserta didik, kami menyampaikan tentang hal apa? Ini tentang SK panitia pembentukan tim SPMB di sekolah. Nah, sudah tinggal diupload saja di sini. Jadi masyarakat tahu bahwa ini semua panitia yang terdapat dalam kepengurusan PPDB SMA apa begitu. Oke, lanjut Tul. Nah, ini ada data pendaftar, Pak. Tapi ini nanti kita akan hide. Tapi nanti di sini juga Bapak-Bapak bisa lihat. Nah, disinilah kita punya transparansi informasi. Karena
semua kebijakan dan informasi yang akan kami lakukan di bidang SMA maupun dari tim IT dan kepala cabang dinas ya, itu semuanya diserahkan ke sekolah. Jadi sekolah memiliki hak akses penuh atas penilaian. Tetapi kami akan melakukan tracking. Nah, tracking ini adalah untuk melakukan atau mengidentifikasi disebut dengan data forensik. Data forensik itu berupa log terkait dengan status. Jadi, yang punya ID untuk tidak memberikan ID-nya kepada orang yang lainnya. Contoh, si Fulan A dikasihkan ID dengan 001. Tetapi si Fulan ini dia lengah, kemudian dia memberikan ID-nya kepada orang lain yang tidak terdaftar. Nah, orang lain tersebut yang melakukan kesalahan terhadap penilaian verbal, maka yang kami tahu adalah si A. Si A yang melakukan kesalahan dalam proses administrasi penilaian calon CPD. Jadi kami tidak mau tahu, Pak, Bapak Ibu, siapa yang oh ini bukan saya, tidak. Yang kami tahu adalah siapa yang diberikan ID, maka dia yang bertanggung jawab atas informasi terkait dengan verbal nanti. Kemudian metode ini kami akan komparasi. Kenapa kami akan komparasi dengan data kami? Umpama setelah dinyatakan lulus, CPD ada berjumlah 30 orang dinyatakan lulus. Tiba-tiba ada perubahan status. Si Fulan tiba-tiba tidak lulus. Nah, itu kami punya namanya data backup yang bisa melakukan replay terkait dengan data yang kemarin. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita bekerja sama terkait dengan informasi ini agar proses SPMB ini bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi Tul ke statistik pemeriksaan berkas. Nah, ini kita juga punya, Pak. Kita punya pendaftar yang sudah terverifikasi. Jadi itu Bapak-bapak bisa tahu, masyarakat juga bisa memahami, oh, sudah diverifikasi ya. Oh, belum terverifikasi ini. Nanti kita dari dinas, dari cabang dinas akan mengetahui, ini yang belum terverifikasi kenapa? Apa masalahnya? Nanti dari dinas yang konfirmasi. Akhirnya kita memiliki namanya komunikasi satu arah. Ini terjadi diakibatkan karena sekolah belum melakukan ini karena apa? Nah, akhirnya nanti identifikasinya sampai ke hal-hal terkecil seperti demikian. Kemudian ada jalur-jalur ini ya, kita sudah plotting berdasarkan jalurnya. Jadi ini lebih transparan. Jadi tidak lagi ada sekolah yang mencoba-coba melakukan inovasi di dalam inovasi. Maksud saya seperti ini. Ada inovasi, ada sekolah iseng. Dia mau mencoba melakukan konfigurasi sendiri. Sistem itu analog dipaksa untuk masuk ke sistem. Wah, itu nggak boleh. Karena kami akan melakukan traffic itu. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa kami sudah sepakat dengan Kepala Bidang SMA, Ibu Kadis, dan pemeriksa, baik itu Ombudsman, Inspektorat, data ini akan dipublish di Ombudsman, BPKP, Inspektorat, Pak Gub, Pak Ibu Wagub, Ibu Sekprov, dan umpama kepolisian meminta data dashboard pendidikannya, kami akan kasihkan dashboard pendidikan sehingga semuanya jajaran yang memiliki kepentingan terhadap pengawasan informasi SPMB 2025 itu terkontrol. Jadi umpama kita juga bisa kasih ke apa ya? SPMB apa? BPMP. Juga akan kita kasihkan dashboard. Tapi dashboard itu hanya view, kemudian nanti bisa bertanya langsung ke teman-teman di tim SPMB Disdik. Begitu Pak, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ini kita sudah melakukan banyak modifikasi informasi. Lanjut lagi tuh, apa lagi Dek? Nah, ini adalah tampilan informasi yang lebih produktif. Coba lagi ke atasnya, di menunya di atas Dek. Di menunya. Oke. Di sini nanti kalau umpama Bapak Ibu setelah PPDB kemudian bisa apa namanya explore, atau ini apa ya, berita ini apa, video ini apa, perpustakaan ini apa, SPAB ini apa, itu nanti bisa berkomunikasi dengan kami secara langsung terkait dengan program Berani Dashboard Berani Edukasi.
Nah, ini ada kami prototipenya itu ke bidang SMA. Jadi bidang SMA kami akan melakukan sampling terkait dengan sistem pengawasan sekolah secara online dan macam-macam programnya yang sudah kami siapkan untuk inovasi bidang SMA supporting dari tim IT. Keren lah kayak begitu. Oke, lanjut tuh. Dashboard apa yang kita sajikan lagi, Dek? Oke, mungkin ada lagi ya tuh ya. Enggak ya. Ini adalah lapor. Nah, lapor ini adalah lapor ya Pak ya. Saya sampaikan lagi ini adalah lapor layanan pengaduan distrik. Nah, lapor ini masyarakat bisa melakukan akses langsung. Umpama terjadi pungli. Seperti kemarin ternyata kami menemukan satu orang mendaftarkan 10 orang. Jadi satu orang itu mendaftarkan 10 CPD. Nah, 10 CPD ini ternyata namanya maklar. Nah, kalau umpama masyarakat merasa dirugikan, dia bisa melakukan lapor di sini. Umpama terjadi, saya mau tulis nama nih, saya tulis nama saya, siapa, kemudian kategorinya apa, permasalahannya pungli umpama. Oke, terus latar belakang kejadiannya seperti apa? Oh, saya dihubungi melalui telepon, kemudian saya dimintakan ini Pak untuk supaya bisa lulus di SMA favorit. Nah, kemudian ada kronologisnya, kita bisa sampaikan. Kemudian ada bukti chat. Ya, silakan bukti chatnya juga di-upload di sini. Kemudian ada dampak. Jadi umpama Bapak dirugikan, saya Pak ditawari seperti ini, kalau tidak ngikut, nanti saya akan dibatalkan pendaftaran saya, seperti itu, diancam. Nah, gitu ya. Kemudian permohonannya apa, tindak lanjutnya. Nah, nanti setelah itu Bapak bisa tracking. Bapak bisa tracking. Nah, cara trackingnya itu adalah kasih masuk nomor yang itu. Nah, ID tracking ini Pak tidak mungkin akan sama. Setiap orang akan berbeda ID trackingnya. Dan tidak perlu khawatir nanti dataku bocor. Hai, nanti dataku bocor. Tidak, data Bapak tidak akan bocor karena kami memahami tentang metode perlindungan hak lapor terhadap semua masyarakat yang masuk di kami. Karena datanya ini online to offline. Jadi tidak akan mungkin bocor ketika dilaporkan. Secara keamanan kami sudah membackupnya melalui data offline. Nah, setelah di tracking, kasih masuk di situ trackingnya, nanti dia lihat, oh ternyata laporan saya sudah ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti. Begitu. Ini adalah metode lapor. Nah, ini untuk lapor, jadi ada ombudsman, ada inspektorat provinsi, ada KPK. Ini langsung terintegrasi dengan mereka, karena reporting ini juga akan menjadi bahan yang sangat worth it, sangat bagus untuk dipakai karena pengalaman tahun kemarin ya, 2024. Ini ada kategorinya banyak, ada pungli, ada bullying dan lain-lain. Nanti kita rubah berdasarkan kebutuhan dari bidang SMA yang berhubungan dengan SPMB. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi tuh? Ini adalah apa ya? Ada lagi nggak? Habis ya, betul ya? Habis Pak, habis. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah view gambaran umum terkait dengan sistem aplikasi SPMB 2025 yang lebih kami sudah melakukan update, sudah melakukan semuanya processing sehingga lebih transparan. Insya Allah besok jam 9 pagi kami akan melakukan teknis ya, pelatihan teknis BIMTEK ya, itu besok SMA cabang dinas. Cabang dinas, ya. Operator cabang dinas. Oke, besok itu cabang dinas dan operatornya kami akan memberitahu metode mengenai bagaimana cara membuat akun sekolah, kemudian membuat titik koordinat sekolah. Karena kalau titik koordinat sekolah itu salah, maka akan bermasalah terkait dengan nanti calon CPD-nya. Jadi calon CPD ini kalau koordinat sekolahnya salah, maka akan sulit untuk menentukan lokasi yang fix terkait dengan CPD, nanti akhirnya salah ukur, tolak ukur, salah ukur koordinat itu sangat berisiko. Nah, nanti besok akan kami kasih tahu bagaimana cara metode hapus akun, kemudian reset password,
kemudian metode-metode lainnya yang akan kami sampaikan di tingkat khusus untuk cabang dinas mengcover informasi pengaduan pelayanan untuk SMA-nya, untuk sekolahnya begitu maksud saya. Nah, nanti besoknya lagi baru kita bahas metode tentang admin, bagaimana verbal, bagaimana user memasukkan dokumen, bagaimana dokumen yang bagus, bagaimana dokumen yang harus tertolak, kemudian bagaimana melakukan metode checking terkait dengan NIK, bagaimana metode checking terkait dengan siswa ini dinyatakan benar-benar berhak mendapatkan afirmasi dan lain-lain sebagainya. Nanti besok akan kami sampaikan secara detail. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita besok ketemu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Ceps dan tim IT atas penyampaian singkat mengenai aplikasi SPMB 2025 yang nantinya akan digunakan oleh sekolah di di SMA seluruh Sulawesi Tengah untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru pada tahun 2025 ini. Iya, Baik, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta atas partisipasinya. Semoga rapat koordinasi ini memberikan hasil dan rumusan terbaik dalam pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2025 di Sulawesi Tengah. Izin menyampaikan informasi untuk besok akan ada bimbingan teknis kepada operator yang ada di cabang dinas. Kemudian di hari Jumat akan ada bimbingan teknis operator di tingkat sekolah. Untuk waktu pelaksanaan sama seperti hari ini, yaitu jam 9 pagi. Ya, terima kasih Bu informasi. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.